Mari buka Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ada pewahyuan yang indah sekali yang saya ingin bagikan buat saudara pada pagi hari ini, dan saya berdoa Tuhan akan mengubah kehidupan kita sebagaimana Dia mewahyukan dirinya kepada jemaatnya. Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan tunggu sampai semua saudara mendapatkan akan bagian dari firman Tuhan ini. Saya akan bacakan, Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya ulang pada ayat yang ke-11, dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, beberapa ratus tahun sebelum Yesus memproklamirkan dirinya sebagai gembala yang baik, Daud telah terima pewahyuan yang sama ketika di Mazmur 23 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ratusan tahun sebelum Tuhan sendiri akhirnya berkata, akulah gembala yang baik. Daud telah menangkap akan pewahyuan yang begitu dalam sebetulnya ketika dia mengungkapkan dalam Mazmur yang sangat terkenal, di mana dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, apa artinya ketika dia berkata, akulah gembala yang baik? Gembala yang baik, dia berkata, dia memanggil akan domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Alkitab berkata, karena domba-domba itu mengenal akan suaranya. Dalam perjalanan kami dari Yerusalem ke Laut Mati, kami melewati akan daerah lembah-lembah yang penuh dengan domba-domba dan gembala sedang mengembalakan mereka. Kalau Anda perhatikan sampai dengan hari ini di Israel, seorang gembala, dia selalu berjalan di depan dan domba-domba mengikuti di belakangnya. Itu merupakan kebiasaan yang sampai hari ini masih terjadi di tengah-tengah mereka. Gembala dengan tongkatnya, dia akan berjalan di depan dan domba-domba akan mengikuti di belakangnya. Nah, pada waktu kami melewati akan sekumpulan domba dengan seorang gembala sedang berjalan di depannya, Pendeta Samuel menceritakan suatu kisah nyata yang sangat menarik sekali. Dia cerita satu kali ada rombongan turis dari Amerika yang melewati akan daerah yang sama yang pada waktu itu kami lewati. Nah, di antaranya rombongan itu adalah seorang hamba Tuhan yang begitu tertarik melihat si gembala diikuti oleh puluhan domba di belakangnya. Lalu kemudian pendeta ini berkata kepada rombongan yang ada, aku minta waktu sebentar, izinkan kita berhenti sebentar di sini. Aku mau turun menemui si gembala itu. Kemudian dikisahkan mereka turun daripada bis yang ada, lalu pendeta ini berlari-lari dan dia menemui si gembala yang sedang menggembalakan akan domba-dombanya.
Dan pendeta ini berkata, "Tuan Gembala," katanya, "aku ini seorang pendeta. Izinkanlah aku mencoba untuk menggembalakan domba-dombamu. Izinkan aku merasakan bagaimana rasanya menjadi gembala yang sesungguhnya." Lalu gembala ini berkata, "Silahkan, kalau Bapak pendeta mau mencoba menggembalakan domba-dombaku, silahkan." Lalu kemudian pendeta ini berkata, "Ya, tapi izinkan aku pinjam tongkatmu. Karena dengan tongkat inilah aku bisa menggembalakan domba-dombamu." Lalu kemudian gembala ini berkata, "Silahkan pinjam tongkatku." Lalu kemudian hamba Tuhan ini ambil akan tongkat daripada gembala. Dengan gagah sekali dia berdiri di depan daripada domba-domba itu. Dan dia berseru seruan yang sama yang diperdengarkan oleh gembala untuk memberikan aba-aba supaya domba-domba ini mengikutinya. Dia berteriak dengan nyaring sekali. Dia berseru supaya domba-domba itu mengikuti akan dia. Lalu kemudian dia dengan mantap, dia mulai berjalan dengan tongkatnya. Dia pikir, "Aku seorang gembala yang sebenarnya." Dia berkata, "Inilah gembala yang sebenarnya." Dan dia mulai berjalan. Setelah beberapa langkah, saudara, pendeta ini menoleh ke belakang. Dia mau memperhatikan apakah domba-domba itu sungguh mengikuti dia. Dan bagaimana rasanya berjalan diikuti puluhan domba. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, heran sekali. Tidak seekor domba pun yang mengikuti dia. Domba-domba itu hanya memandang kepada pendeta ini dengan mata yang perasaan yang aneh sekali. Dan tidak seekor pun yang mau mengikuti akan jejaknya. Lalu pendeta ini berpikir, "Oh, mungkin karena penampilanku aneh. Mungkin belum pernah domba-domba melihat ada seorang gembala memakai jas dan dasi," katanya. Lalu dia berkata begini, "Tuan Gembala, mungkin karena pakaianku yang aneh. Bagaimana kalau untuk sesaat kita bertukar pakaian? Engkau boleh pakai jasku, aku mau pakai akan jubahmu. Supaya aku seperti seorang gembala yang sebenarnya." Lalu gembala ini berkata, "Silahkan, mari kita bertukar pakaian." Si gembala melepas akan jubahnya, pendeta ini melepas jasnya, saudara. Lalu kemudian pendeta ini memakai jubah daripada gembala yang cukup panjang, dan dia bawa tongkat daripada gembala. Dan dia berpikir, "Sekali ini domba-domba akan mengikuti aku." Lalu kemudian dia teriak lagi yang sama. Satu aba-aba yang sepertinya berkata, "Ayo jalan ke depan." Dia berteriak seperti seorang gembala berteriak. Dan dia begitu yakin dengan pakaian, dengan tongkat yang ada, "Aku akan berjalan seperti seorang gembala." Lalu dia mulai melangkah lagi. Ketika dia mulai melangkah lagi, kali ini dia begitu yakin, "Mereka pasti ikut aku," pikirnya. Setelah beberapa langkah dia maju, dia menoleh lagi. Tidak seekor pun dari domba-domba itu yang mengikuti dia. Malah domba-domba ini saling berpandangan, melihat kepada orang ini, dan tidak ada satupun yang bergerak mengikuti kemana pendeta itu pergi. Mikir pendetanya, "Oh, mungkin rambutku yang perak ini, yang warna kuning keemasan ini yang membuat aneh," katanya. Dia berkata begini, "Tuan Gembala, izinkan aku pinjam satu hal lagi. Berikan topimu kepadaku. Dan begitu aku pakai topi itu, mereka tidak bisa membedakan antara aku dengan engkau. Berikan topimu kepadaku." Diberikan topinya. Dipaksakan masuk ke kepalanya yang besar itu, saudara. Dipaksakan masuk. Dan dia berkata, "Nah, inilah gembala dari Amerika," katanya. Lalu dia teriak lagi, dia memberi aba-aba, dan dia mulai berjalan. Dan ketika dia berjalan kali ini, untuk beberapa langkah dia tidak menoleh ke belakang, karena dia begitu yakin domba-domba itu akan mengikuti dia. Pada waktu dia mulai berjalan, dia berjalan, kaget, tidak terdengar suara langkah apapun di belakangnya. Dia menoleh lagi, domba-domba ini tidak seekor pun mengikuti dia. Hanya saling berpandangan, melihat kepada orang aneh ini. Pendeta ini berkata, "Aku mau teriak lebih keras. Mungkin mereka tidak dengar aba-abaku." Dia teriak lebih keras. Dan domba-domba itu malah beringsut mundur karena ketakutan, saudara. Lalu gembala yang sebenarnya berkata,
Pak Pendeta, apakah Bapak mau saya beritahu bagaimana cara menggembalakan? Oh ya, tolong saya, bagaimana cara menggembalakan? Bapak perhatikan saya akan tuntun domba-dombaku ke tempat yang indah bagi mereka. Lalu pendeta berkata, kalau begitu saya harus kembalikan topi, jubah dan tongkatmu. Gembala ini berkata, tidak usah. Kali ini aku mau menggembalakan pakai jasnya orang Amerika, katanya. Engkau pakai topiku, engkau bawa tongkatku, engkau pakai jubahku. Lihat bagaimana aku menggembalakan mereka. Gembala ini berdiri di depan. Pendeta berpikir sama dengan aku tadi. Gembala mulai berteriak. Dia perhatikan sama dengan teriakanku. Gembala ini mulai melangkah. Dia berkata sama dengan langkahku. Tapi ketika gembala ini mulai melangkah, tanpa diperintah kedua kali, puluhan domba ini mengikuti kemanapun gembala itu pergi. Apa yang membuat beda, saudara? Apa yang membuat beda antara pendeta itu dengan gembala? Apa bedanya? Suaranya. Ketika kami lihat kumpulan domba dan seorang gembala di depannya, segera kami ingat perkataan Yesus, akulah gembala yang baik, dan domba-dombaku mendengar akan suaraku. Saya mau tanya pada saudara, apakah Anda dombanya Dia? Yang saya perhatikan, saudara, kalau kuda di depan, yang naik di atas atau di belakang, dan butuh tali les dan kekang dan butuh pecut supaya kudanya jalan. Kalau dia seekor lembu, saudara, dibutuhkan tali untuk dicucukkan di hidungnya dan dibutuhkan pecut untuk membuat dia bergerak membajak akan tanah. Kalau bebek, saudaraku, yang tukang angon harus di belakang giring bebeknya. Kalau yang angon di depan, bebeknya bubar entah kemana, saudara. Karena mereka tidak mendengar suara, mereka hanya merasakan cambukan sebagai tanda. Tapi domba, Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku memanggil domba-dombaku menurut nama mereka. Dan domba-dombaku mengenal akan suaraku. Domba-domba itu hanya memperhatikan suara siapa yang mereka dengar. Pada waktu mereka mendengar suara gembala mereka, sekalipun dengan penampilan yang aneh, tidak pernah itu menjadi soal, saudara. Sekali mereka mendengar suara gembala mereka, tanpa dikomando 2 atau 3 kali, dengan berbondong-bondong mereka akan mengikuti kemana arah suara itu pergi. Yesus mewahyukan buat kita 2000 tahun yang lalu, domba-dombaku mengenal akan suaraku. Saya beritahu saudara, kalau kita bukan dombanya, tidak pernah kita akan bisa mengenal akan suaranya. Ada banyak orang mencoba untuk mengenal suara Tuhannya. Ada banyak orang mencoba untuk menginterpretasikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang mencoba dan berusaha bagaimana memahami akan kehendak daripada Allahnya. Tapi dengarkan saya, engkau dan saya tidak pernah bisa memahami Tuhan kecuali engkau menjadi dombanya. Kita tidak pernah bisa mendekati, apalagi mengikuti Dia, apalagi melakukan kehendaknya, kecuali kita diubah menjadi domba-dombanya. Segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kita, bahkan pengetahuan teologi kita, tidak akan pernah bisa membuat kita mengerti dan mendengar akan suaranya. Hari ini banyak orang Kristen, tapi mereka bukan domba. Mungkin bertindak seperti kuda, atau seperti bagal, atau seperti lembu, yang butuh cambuk, butuh hajaran, butuh hantaman, dan bukan butuh suaranya. Tuhan mencari suatu umat
yang mau mendengar akan suaranya, yang bisa mendengar suaranya dan mengikuti kemana arah suara itu membawa dan memimpin akan hidupnya. Luar biasa yang Daud katakan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia sepertinya berkata, aku adalah dombanya. Kenapa? Karena aku mendengar akan suaranya. Bukan pengetahuan kita, bukan pengalaman kita, bukan konsep manusiawi kita yang membuat kita bisa mendengar suaranya. Hanya kalau kita menjadi dombanya, pada waktu itulah kita akan mampu mendengar suara gembala agung kita. Saya akan beri contoh dari kehidupan orang besar di Alkitab. Dia pernah mencoba memahami kehendak Allahnya. Tapi karena dia bukan seekor domba, tidak pernah dia bisa mengerti suara gembalanya. Buka bersama dengan saya Kisah Rasul pasal yang ke-9. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perhatikan jawabnya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Celaka saudara. Orang ini, dia menganiaya akan orang Kristen atas nama Tuhan. Alkitab mengatakan Paulus ini seorang Farisi, dia ahli Taurat, dididik oleh seorang guru besar bernama Gamaliel, dan dia belajar akan hukum-hukum Tuhan, dia hafal akan kitab nabi-nabi, dan dia orang yang mentaati akan hukum Taurat. Ketika dia melihat ada orang-orang menamakan dirinya atau diberi nama oleh orang lain sebagai orang Kristen, menyembah kepada Yesus Kristus, hatinya mulai panas. Dan dia berkata, inilah orang-orang yang berontak kepada Allah Yehova. Inilah orang-orang yang berani menyangkali akan Allahnya Musa. Inilah orang-orang yang layak dihukum mati. Nah, ketika mereka menyeret Stefanus melalui gerbang singa, dirajam sampai mati dengan batu, Alkitab berkata Saulus menjadi saksi dan dia hadir, dia mengaminkan peristiwa itu. Bagi dia, penghukuman yang dibuat kepada Stefanus merupakan jalan yang terbaik, dan bagi dia itulah kehendak Allah yang sempurna. Alkitab berkata, dia minta kepada imam besar surat kuasa untuk menangkapi, membunuh, memenjarakan orang-orang Kristen. Demi siapa? Demi kebenaran yang dia anggap benar, dan demi Allah Yehova yang dia sembah dan dia hormati. Dia buat itu demi Allahnya. Dia buat itu dengan keyakinan inilah kehendak Allah yang sempurna. Tapi orang ini sebenarnya tidak mengenal akan gembala agungnya. Dan orang ini sebenarnya bukan domba daripada Allah. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Cahaya menghantam dari atas, dia rebah tersungkur. Dan Tuhan yang dia bela berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara tahu apa jawabnya? Siapakah engkau Tuhan? Dia tidak mengenal suara gembalanya. Orang Kristen yang tidak mengenal suara gembalanya
akan bertindak, akan bertingkah, akan berbuat, akan berkata-kata sepertinya atas nama Tuhan dan demi kepentingan Tuhan. Tapi dengar saudara, seringkali karena kita tidak pernah mengenal suara gembala kita, kita akan bertindak, akan berbuat, akan berkata-kata, dan semuanya itu ternyata menyakiti akan hatinya. Padahal engkau berkata, ini untuk kepentingan Tuhan, ini demi kemuliaan namanya, ini kehendak daripada Dia. Hanya domba-dombanya yang akan mampu mendengar suaranya. Orang ini berbuat yang terbaik yang dia bisa buat Allah Yehova. Tapi ketika Allah Yehova yang sama, yang disembah oleh Musa, yang bertemu dengan Musa dan Elia di gunung kemuliaan, Allah Yehova yang sama yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Dia tidak mengenali suara gembalanya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan kalimat berikut ini. Yesus berkata begini. Katanya ayat yang kelima. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Alkitab berkata Yesus mewahyukan dirinya kepadanya. Dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat dia mendengar akan suara gembala itu, memperkenalkan dirinya, menyatakan akan dirinya, diwahyukan dalam rohnya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalimat berikutnya hilang, saudara. Tapi kalau Anda punya terjemahan lain, sesungguhnya ketika dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya, pertanyaan Paulus berubah. Apa yang dia katakan, saudara? Lord, what do you desire me to do? Apa yang engkau mau? Apa yang engkau inginkan supaya aku berbuat? Beda, saudara. Tadinya dia pikir dia sudah ngerti kehendak Tuhan. Bunuh, tangkap, penjarakan. Ini orang-orang murtad, menghina Allah Yehova, Allah yang disembah Musa. Kurang ajar orang-orang ini. Ngaku-ngaku muridnya Tuhan, ngaku-ngaku anak Tuhan. Tangkap, penjarakan, bunuh. Stefanus dirajam, dia berkata, setuju, matilah kau, katanya. Saudara, tapi dia bukan domba, kambing mungkin, atau badak, atau gajah, saya tidak tahu. Dia bukan domba. Ketika gembala yang agung itu sendiri, yang disembah oleh Musa dan Elia, datang menghampiri dia, dia berkata, siapa engkau Tuhan? Bukti, tanpa kelahiran baru, kita ini bukan domba, saudara. Engkau boleh sangat beragama, engkau boleh sangat teologis orangnya, engkau boleh sangat brilian, engkau boleh sangat jenius, tidak pernah jadi masalah. Selama kita belum ditransformasikan, berjumpa dalam roh kita dengan Tuhan, dan mengalami kelahiran baru, engkau tidak akan pernah bisa mengerti dan mengenal akan suara gembalamu. Tapi ketika Yesus itu mewahyukan dirinya kepada Saulus dan dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Satu kalimat perkataan Tuhan itu membuka mata rohaninya, walaupun itu membutakan mata jasmaninya. Satu kalimat yang luar biasa dari Allah yang hidup mengubah hidupnya. Itulah sebabnya setiap kali kebaktian saya sering kali berdoa, Tuhan kau mengubah setiap kami. Karena saya percaya kuasa firman itu berkuasa dahsyat sekali, saudara. Anda mungkin tidak usah dengar khotbah saya 1 jam, 3/4 jam. Satu kalimat dari Allah berbicara buat saudara, itu mengubah total kehidupan kita. Ketika orang ini mendengar Yesus mewahyukan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan kedua sudah berubah sama sekali. Lord, what do you desire me to do?
Apa yang engkau inginkan supaya aku berbuat? Terus terang ya saudara, saya melihat inilah perbedaan Saulus atau Paulus dengan kekristenan hari ini. Kekristenan hari ini pada waktu kita bertobat, kita berkata, ya Tuhan, aku terima engkau. Lalu kalimat kedua akan berisi daftar permintaan. Ya Tuhan, aku minta ini, aku butuh ini, aku mujizatkan yang ini, aku perlu ini, aku perlu ini. That's the difference, saudara. Itu perbedaannya. Ketika Saulus bertobat, pertanyaannya, what do you desire me to do? Apa yang engkau mau supaya aku berbuat? Waktu kita katanya bertobat, yang muncul pertama adalah permintaan daftar isian proyek ditandatangani Tuhan, saudara. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Tuhannya bingung, ini yang kambing yang mana, yang domba yang mana. Saudara ngerti sendiri. Sekali orang ketemu dengan Tuhan, saudara, menurut saya kok tidak keluar daftar isian proyek minta ditandatangani Tuhan, saudara. Tapi permintaannya mesti sama dengan yang diajukan oleh Paulus. Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu, Tuhan? Saudara tahu apa yang terjadi? Perjalanan ke Damsyik itu mengubah total hidup orang yang bernama Paulus. Diperkirakan orangnya kecil, saudara. Tapi ini orang yang paling dibenci oleh orang-orang yang membenci Kristus. Ada banyak orang berkata begini, sebetulnya ajarannya Yesus tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah itu ajarannya Paulus. Di mana-mana orang-orang yang bukan Kristen paling benci dengan orang yang bernama Paulus ini. Di mana-mana orang membicarakan teologianya Paulus. Di mana-mana. Sekian banyak surat yang dia buat itu mewarnai total akan seluruh perjanjian baru yang hari ini kita miliki. Dan orang kecil ini menggoncangkan Eropa, membawa kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Ketika dia masuk sebuah kota, orang berkata, orang-orang yang menjungkir balikkan dunia datang ke kota kita. Orang kecil ini dijuluki orang yang menjungkir balikkan dunia. Dan sampai akhirnya Roh Allah berkata, balik ke Yerusalem untuk engkau dibelenggu dan diikat, karena engkau harus menghadap kepada Kaisar. Saudara, dia dibujuk oleh begitu banyak orang. Nabi bernubuat, orang semua berkata jangan pergi. Dia berkata tidak, aku tahu kemana aku mesti pergi. Roh Allah memberitahukan penjara dan sengsara menantikan aku. Tanpa dipaksa oleh Allahnya, dia menyerahkan kedua belah tangannya untuk dipenjara dan diikat. Saudara, dari Yerusalem dia dipindah ke Kaisaria. Waktu di Kaisaria kami mengunjungi akan bekas tempat di mana Paulus diadili oleh Raja Agripa. Itu berupa stadion kecil, di bawahnya ada tempat menyimpan binatang-binatang buas untuk menghukum orang hukuman. Dan disitulah dia berdiri, di belakangnya Laut Mediterania, dan di depannya ada semacam stadion setengah lingkaran seperti kipas. Dan orang-orang besar duduk memenuhi akan tempat itu. Dan saya bisa bayangkan si kecil Paulus ini berdiri. Orang yang jumpa dengan Yesusnya dalam perjalanan ke Damsyik. Ya, matanya buta, tapi mata hatinya terbuka selama 3 hari itu. Dia berdiri dengan kesaksian yang begitu kuat. Dia cerita akan pertobatannya. Dan Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus. Dan dia berkata, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Hampir-hampir engkau buat aku jadi orang Kristen seperti engkau. Saudara tahu apa jawabnya? Ya, aku berdoa Agripa, bukan cuma engkau, tapi semua kalian akan satu kali kelak sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Dia berdoa, dia berkata, aku berdoa satu kali engkau dan semua orang di sini akan percaya kepada Yesus sebagaimana aku percaya. Domba, saudara. Dan dia relakan dirinya dibantai sampai mati. Sampai dia berkata, mati itu untung katanya. Gila gak saudara? Emang gila. Saya mau beritahu saudara,
Itu domba. Itu domba. Domba-dombaku mengenal akan suaraku. Suara orang asing tidak dia dengar, dia malah lari. Tapi sekali dia berjumpa dengan gembala agungnya, dan gembala agung itu mewahyukan dirinya kepadanya. Pertanyaan yang muncul, bukan Tuhan, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Bukan lagi begitu. Tapi dia berkata, Tuhan, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat. Dan Tuhan berkata, tinggal di kota itu selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu saya percaya Allah mewahyukan akan dirinya begitu rupa. Sampai dia buka matanya kembali. Dan orang ini Alkitab berkata adalah orang yang menjungkir balikkan dunia. Apakah saudara domba-dombanya? Kalau engkau mendengar suaranya, engkau adalah dombanya. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, Roh Kudus berkata kepada saya, sesuatu yang menarik yang dia ajarkan. Dia berkata begini, Daud ratusan tahun sebelum Yesus, dia terima pewahyuan, Tuhan adalah gembalaku. Sekian ratus tahun kemudian, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Lalu Tuhan bukakan ayat ini buat saya. Coba buka Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal 9. Ayat 35 sampai 38. Saudara, Tuhan di tengah-tengah kita. He is the good shepherd. Dia gembala yang baik. Dia di tengah-tengah kita pagi ini. Teruskan dulu saudara. Teruskan dulu. Roh Kudus berkata kepada saya, terus sampaikan pesanku kepada mereka. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia masuk ke desa, ke kota di Kapernaum. Dia melihat begitu banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Alkitab berkata ia melenyapkan semua penyakit dan kelemahan. Dia menyembuhkan semua mereka, karena hatinya digetarkan oleh belas kasihan melihat domba-domba yang tidak bergembala. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, minta kepada yang empunya tuaian, pekerja-pekerja. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Saudara, ketika dia mengucapkan itu, sebetulnya hati Tuhan berkata, aku mencari orang-orang yang bisa menggembalakan mereka juga. Dan kapan dia dapatkan itu saudara? Sebelum Yesus mati, dia berkata kepada murid-muridnya, pada hari ketiga aku akan bangkit.
Aku akan ketemu dengan engkau lagi di Galilea. Luar biasa, tidak seorang pun percaya. Sampai malaikat mengingatkan mereka kembali. Dia sudah tidak ada di sini. Dia menunggu kalian di Galilea. Seperti yang dia janjikan. Lalu Alkitab mengatakan rombongan murid-murid ini pulang ke Galilea. Dan sampai di sana Petrus berkata, aku mau menangkap ikan. Yang lain berkata, kami ikut. Mereka tidak ketemu Yesus di sana. Mereka naik perahu sampai ke laut Galilea. Semalaman mereka coba tangkap ikan. Dan tidak pernah mereka dapat. Saudara tahu, ketika fajar tiba, Yesus berdiri di tepi pantai. Dan dia berteriak, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka berteriak, tidak ada Tuhan. Semalaman kami tebarkan jala, kami tidak dapat seekor pun. Dan dia berteriak, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, katanya. Dan mereka mengikuti ditebar sebelah kanan. Alkitab berkata mereka mendapatkan 153 ekor dan jala mereka tidak koyak. Dan waktu mujizat terjadi, domba mengenal suara gembalanya. Yohanes, murid yang paling dikasihi. Satu kali saya akan sampaikan kepada saudara mengapa Yesus paling cinta dengan orang yang satu ini. Dia langsung berkata, itu Tuhan. Yang lain tidak seorang pun yang tahu itu Tuhan. Tapi domba mengenal suara gembalanya. Dia berteriak, itu Tuhan. Ketika Petrus dengar itu, dia berpakaian, dia lompat dalam air, dia berenang. Dan dia mendatangi akan Tuhannya. Yang lain mengikuti dari belakang. Alkitab berkata, tidak seorang pun berani bertanya, siapa engkau? Karena pada waktu itu mereka tahu, inilah gembala agung mereka, bangkit dari antara orang mati. Saudara, dengarkan saya. Alkitab berkata waktu mereka berkumpul, bukan dari ikan yang mereka tangkap, tapi ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka lihat Tuhan sudah membakar roti dan ikan. Dan dia memang berkata, bawa ikan yang kau tangkap itu. Seperti yang dia berkata, tambahkan kalau perlu. Tapi aku sudah sediakan buat engkau. Dan dia berkata, mari sarapan. Tidak seorang pun berani bergerak. Alkitab berkata Tuhan maju ke depan. Dia ambil, dia bagikan kepada mereka. Semua membisu, saudara. Allah yang dikiranya sudah mati, sekarang di depan mata mereka memberi ikan dan roti lagi kepada mereka. Sepertinya Tuhan mau berkata begini, saudara. Kalau aku memberi dengan tidak membangkit-bangkit. 153 ekor aku berikan kepadamu. Bukan dengan tujuan aku mau ambil kembali, aku mau makan. Aku tidak butuh semuanya itu. Aku bahkan beri engkau makan dari ikan yang aku dapatkan sendiri. Ketika dia memberkati kita, dia memang ingin memberkati kita, saudara. Ketika dia menganugerahkan kepada kita sesuatu, memang dia ingin menganugerahi kita dengan itu. Itu karakternya. Mereka semua terdiam. Sesudah sarapan. Luar biasa. Setiap kali Tuhan meminta sesuatu, saudara, tidak pernah dia minta kita apa yang tidak kita punya. Dia kenyangkan mereka, dia puaskan mereka. Dia izinkan mereka memandangi dia sampai yakin inilah Tuhan mereka. Tidak ada yang berubah kecuali lubang di tangan, kaki, dan lambungnya.
Tuhan yang sama, yang pernah Yohanes menyandar di dadanya. Tuhan yang sama yang pernah dikhianati oleh Petrus. Dan akhirnya setelah mereka sarapan, Yesus menemukan dan mendapatkan apa yang dia doakan. Dan dia bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Dan kali yang ketiga gak tahan, Petrusnya nangis. "Engkau tahu segala sesuatu Tuhan." Setiap kali dia berkata, "Aku mengasihi engkau." Dan dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Belas kasihan Tuhan kepada domba-domba itu yang membuat dia menyembuhkan segala penyakit mereka. Kalau saudara pagi hari ini bisa berkata, "I love you Jesus," saya mau beritahu saudara, dia akan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan dengan kelemahan, tapi dengan keperkasaan, saudara. Dan pada waktu itu kuasa Allah akan dialirkan kuat lewat kehidupanmu. Luar biasa. Daud ratusan tahun sebelum Yesus, dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Sekian ratus tahun kemudian, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan beberapa saat setelah itu, di tepi pantai Laut Galilea, hari ini orang menyebut daerah itu dengan nama Tabga. Artinya the seven spring, 7 mata air. Tempat yang makmur sekali. Di 7 mata air, di tempat di mana ada 7 mata air yang akan mampu memuaskan semua domba-dombanya. Dan dia bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Setiap kali Simon berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Luar biasa, saudara. Apa yang menjadi identitasnya diberikan kepada Petrus, kepada gerejanya. Apa yang menjadi identitasnya dia tawarkan kepada setiap kita. Hanya kalau saudara bisa berkata, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Dengar baik-baik. Dia adalah gembala yang baik. He is the good shepherd. Saya pribadi percaya Daud ketika dia sungguh sebagai gembala daripada domba-domba ternak milik ayahnya, dia belajar bagaimana merawat domba-domba itu. Saya percaya gembala yang sebenarnya, hati gembala yang sebenarnya pernah dimiliki oleh orang yang bernama Yakub. Ketika dia berdamai dengan Esau, Esau berkata begini, "Aku akan berjalan bersamamu." Tapi Yakub berkata, "Jangan tuanku. Di antara hewan ternak yang hambamu ini punya, masih banyak anak-anak hewan yang sedang menyusui. Kalau mereka dipaksa 1 hari saja, semuanya ini akan mati. Biarlah hambamu ini beringsut
mengikuti akan langkah hewan dan langkah anak-anak. Waktu saya baca itu, saya bilang, Tuhan, aku masih belum bisa menjangkau sampai kedalaman kasih yang seperti itu. Lebih enak buat Yakub, dia lari dan segera sampai ke rumah orang tuanya. Aku mau beringsut mengikuti langkah hewan. Penderitaan itu saudara, sorrow, penderitaan. Tapi itu gembala. Ketika dia berjalan di depan, dia beringsut mengikuti akan jejak langkah hewan. Beringsut. Di dekat Laut Mati ada daerah namanya Qumran, tempat menemukan gulungan kitab Laut Mati yang berisi kitab Nabi Yesaya. Saudara tahu dari mana gulungan itu ditemukan? Ada seorang gembala yang kehilangan dombanya, dan domba itu jatuh di jurang, dan gembala ini turun ke jurang itu. Ketika dia mau ambil dombanya, dia melihat gua, dan di dalamnya dia temukan gulungan kitab Nabi Yesaya. Kalau saudara ke Israel, ke Yerusalem hari ini, Anda akan lihat gedung besar luar biasa. Megah, besar sekali. Gedung itu dibangun untuk menyimpan gulungan itu. Tapi gulungan itu ketemu karena seorang gembala mencari domba yang hilang. Dia gembala yang baik. Pagi hari ini saya sungguh berdoa, setiap saudara akan bisa merasakan kebaikan daripada gembala agung kita. Ada orang yang merasa, Tuhan, aku lelah sekali. Saudara mulai berjalan dan kau berkata, aku lelah sekali. Dia berkata, aku akan beringsut mengikuti langkah hewan. Ketika engkau berkata, Tuhan, kakiku sudah tidak akan kuat lagi, dia akan angkat dan dia akan gendong. Alkitab berkata sampai masa tua, dia Tuhan kita dan dia akan menggendong kita. Luar biasa, saudara. Ada penghiburan, ada kasih, ada kebaikan yang begitu luar biasa yang dia tawarkan buat kita pada pagi hari ini. Nah, saya berdoa supaya setiap kali kita berkata, datang kepada dia, kita akan berkata, engkau gembala yang baik.